karena sapi yang tadi tidak sah dijadikan kurban. Karena lagi-lagi ya tadi ya, harus memberikan binatang yang sempurna ya untuk dijadikan penyembelihan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Al-maridatul bayyinu maraduha. Jangan sampai kambing sapi tersebut dalam keadaan sakitnya jelas, Pak. Emang kambing ini benar-benar sakit ini. Ya, dari pagi, siang, sore kita liatin nyender aja, ya di bambu gitu ya, di kandangnya, dikasih makan kagak mau, ya bahkan disentil, mohon maaf, torpedonya kagak bangun juga gitu. Lah berarti kita punya keyakinan, wah ini kambing sakit nih. Udah digesu, ditarik, diseret, nyenderan aja, tiduran aja, berarti ini kambing dalam keadaan sakit. Maka kambing yang sakit ini pun menjadi sebab hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban, karena khawatir ya ternyata ada virus, ada penyakit tertentu yang sudah masuk ke dagingnya, manakala dikonsumsi oleh orang khawatir ya mendatangkan ya penyakit ya mudarat dan lain sebagainya, sehingga hewan tersebut ya tidak sah dijadikan kurban. Yang keempat, apa cacat yang kemudian menjadi sebab hewan tersebut nggak sah dijadikan kurban? Ya, apa kata Rasulullah? Al-huzal. Ya, hewan tersebut dalam keadaan kebangetan kurus ini. Ya, kurusnya ini kambing isinya cuma tulang dibungkus sama kulit doang, emang kagak ada isinya. Ya, emang targetnya dia, budgetnya cuma punya duit 1.500.000, pengen kurban juga, akhirnya dia beli kambing di Shopee ini mah. Ya ketika sampai kambingnya kurus banget, ya kurus kering, kagak ada dagingnya. Ya mirip-mirip kayak kucing gitu ya, kecil lah, kambing 1,5 juta kan begitu. Nah, manakala kondisinya seperti itu, maka apa yang nanti dia kurbankan tidak dihukumi sebagai kurban, hanya sebatas sodakoh saja ya, karena ada salah satu cacat dari 4 cacat yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya penting kita ketahui, jangan sampai binatang kurban tersebut ya memiliki kebutaan pada matanya, kemudian kakinya patah, pincang dan lain sebagainya, kemudian sakitnya jelas, dan yang keempat ya binatang tersebut dalam keadaan kurus ya. 4 hal ini menjadi sebab hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban. Kemudian ya setelah kita sudah dapati binatangnya dan tidak ada cacat pada binatang tersebut ya, maka waktu ya di mana seseorang boleh menyembelih hewan kurban kan waktin maksus, di waktu tertentu. Kapan waktu tertentunya? Manakala khotib sudah menyelesaikan khutbahnya, ini awal mula seseorang sudah diperbolehkan, sampai tanggal 13 Zulhijjah manakala azan maghrib sudah berkumandang. Nah, itu menjadi penutup, menjadi akhir dari rangkaian seseorang menyembelih hewan kurban. Manakala dilakukan sebelum dari waktunya atau sesudahnya, fala udhiyatalah, maka apa yang dilakukan tidak dihukumi sebagai kurban. Katakanlah dia beli kambing hari Kamis, ya malam Jumat kambingnya sakit, Pak. Ya kejang-kejang gitu ya, lemes dan lain sebagainya, napasnya sudah naik turun nggak karuan gitu ya. Akhirnya daripada dibiarkan besok mati jadi bangke, sayang-sayang gitu ya, mendingan dipotong lah. Potongnya malam Jumat, sedangkan lebarannya besoknya Jumat. Ya, maka apa yang dia lakukan menjadi sebab itu tidak sah dijadikan kurban. Hanya sebatas sodakoh aja lah yang dia berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Ya, waktunya kapan dimulai? Manakala khotib sudah menyelesaikan khutbahnya, barulah seseorang itu boleh menyembelih hewan kurban. Sampai kapan? Nah, menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sampai tanggal 13, berarti sampai hari Senin besok. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi 3 hari aja kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, waktunya cukup lama. Ini bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ada waktu 4 hari di mana seseorang ini ya bisa melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau di luar dari waktu yang sudah ditentukan, emang targetnya dia nyari kambing murah, kalau belinya hari Kamis masih mahal gitu. Hari Jumat besok pun masih mahal. Ntar saya nyari kambing hari apa ini? Hari Senin gitu. Ini hari terakhir, ya ini tukang kambing pasti pada apa ini?
ya banting harga, daripada repot-repot bawa kambing ke kampung, mendingan banting harga modal dia jual gitu ya. Akhirnya dia berniat beli kambing hari Senin, Pak. Ya, belinya nggak tanggung-tanggung, dia berangkat ke Jonggol ini. Wah, biar makin murah gitu. Ketika dia sampai Jonggol, berangkatnya habis asar, Pak. Nyampe rumahnya ke Jakarta habis maghrib, dia potong itu kambing habis isya. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya, tidak dihukumi sebagai kurban, dihukumi sebagai orang nyate aja udah malam-malam tuh. Ngapa? Karena sudah keluar dari waktu yang ditentukan. Karena akhir dari seseorang diperbolehkan menyembelih hewan kurban sampai dengan azan maghrib berkumandang di tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi tadi waktunya demikian, hewannya pun tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian, manakala seseorang itu menyembelih hewan kurban, niatnya nazar, Pak. Ya, niatnya nazar. Contoh, ya, kalau anak saya lulus perguruan tinggi negeri ini, saya nazar besok hari raya kurban, ya saya pengen potong kambing, Pak. Nah, manakala dia niatnya nazar, maka hukum kurban di sini berubah. Yang semula kurban hukumnya sunnah berubah menjadi wajib, Pak. Ya, kurban kan kita tahu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ketika seseorang itu niatnya nazar, dapat rizki, dapat dia nikmat, dia nazar ingin motong kambing, sapi dan lain sebagainya, maka kurban di sini yang menjadi konsekuensi buat dia dua hal. Yang pertama, kurbannya menjadi satu hal yang wajib yang harus dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'i lahmiha. Dia wajib mensedekahkan semua dagingnya. Mulai dari ujung pala sampai ujung kaki, dia nggak boleh menikmati kurban nazar itu, tapi semuanya harus dia sedekahkan. Kenapa? Karena niatnya nazar itu. Ya, bahkan kata ulama, ya, manakala ada daging yang rusak gitu ya, maka dia wajib ganti itu. Contoh, misal begini, dia potong kambing di hari Minggu, udah rapi, dia masukin plastik gitu, ya, sebagian sudah didistribusikan ke orang-orang yang ada di sekitar dia, sisa 10 kantong nih, Pak, belum sempat dia bagi-bagiin, temennya udah keburu ngajak mancing lah, mumpung ada temen ngajak mancing, berangkat dia mancing, ya, pagi hari jam 11, pulang mancing jam 10 malam. Ketika dia cek dapurnya, ternyata 10 kantong yang belum dia bagi-bagikan kepada orang sudah rusak, ya, sudah berair, bau busuk dan lain sebagainya. Kayaknya nggak mungkin nih kalau saya bagikan kepada orang. Nah, karena lagi-lagi ini niatnya nazar, maka 10 kantong itu, katakanlah 10 kilo itu wajib dia ganti, Pak. Ya, bukan artinya dia potong kambing lagi, enggak. Ya, dia beli 10 kilo itu untuk menggantikan daging yang rusak itu. Kenapa? Karena niatnya nazar, ya, kurbannya wajib, sehingga konsekuensinya pun demikian. Dia harus, ya, membagi-bagikan semua daging dari hewan yang dia jadikan kurban dengan niat nazar. Tapi beda halnya dengan kurban sunnah, Pak. Bila mana kurbannya sunnah, tidak, ya, yang dia niatkan nazar, emang niatnya sunnah, saya niat sunnah kurban karena Allah, mensyukuri nikmat Allah, ada rezeki saya kurban, ya, niatnya, ya, seperti pada umumnya sunnah kurban, ya, maka dia bukan hanya boleh, tapi dia disunnahkan untuk nyobain tuh sedikit dari dagingnya, meskipun dia nggak suka. Oh, saya nggak suka daging kambing ini, jangankan makan daging kambing, nyium dagingnya aja saya udah enek, apalagi makan. Tapi menjadi kesunahan dia nyobain sedikit, ya, luqmatan au luqama yatabarraku bi akliha, ya, sekedar satu suap atau beberapa suap, ya, niatnya ngambil berkah, ya, dari daging yang, dari hewan yang dia jadikan kurban, berharap mendatangkan keberkahan, kesehatan buat badan dia. Justru ini hukumnya sunnah nyobain, ya. Tapi kalau dia mau bagi 3 boleh. Bagi 3 bagaimana? Dia potong 1 ekor kambing, dia mau bagi 3, 1/3 disimpan buat dia, boleh, ya, mumpung minggu depan ada arisan keluarga gitu ya, ini daging mau saya simpan sebagian, nanti mau bikin sate dan lain sebagainya, silahkan, boleh 1/3. Nanti 1/3-nya lagi dia bagikan kepada saudaranya, meskipun saudaranya orang yang mampu, silahkan, ya, karena kalau saudara, ya, kebetulan rumahnya dempet dengan kita berkurban, gak kita kirimin daging, ini khawatir jadi masalah gitu. Nanti saudara kita khawatir berkomentar, emang saya salah apa sih, dia motong sapi saya nggak dibagi.
Daging ini kan jadi masalah tersendiri. Makanya kata ulama, sepertiga boleh dia bagikan ke kerabatnya, saudaranya, meskipun orang yang mampu. Nanti sepertiganya lagi baru dia berikan kepada fakir miskin. Tapi kalau bicara afdol, ya at-tasadduqu bi jami'i lahmiha, dia sedekahkan semuanya kepada fakir miskin, dia hanya sedikit ya untuk ya berniat mengambil berkah dari hewan yang dijadikan kurban. Ya, kalau mau dibagi ke orang yang non muslim bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Nah, para ulama menyebutkan hewan kurban itu ya pendistribusiannya tidak seperti zakat. Kalau zakat itu ya ada kategori orang yang boleh menerima zakat tersebut. Ya, asnafus samaniyah, ya 8 kelompok orang yang memang berhak menerima zakat. Di luar dari 8 kelompok orang ini nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau daging kurban nggak ada kriteria atau golongan-golongan tertentu yang boleh menerima kurban. Siapapun boleh, meskipun orang kaya. Tapi kalau non muslim, bila mana dagingnya, hewannya hewan kurban, bukan ya sebatas sedekah, maka itu tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada non muslim. Lah ini kesian ini. Ya teman kita kerja bareng ya, tapi non muslim, masa iya dia nggak ngerasain daging kurban? Nah, itu ada caranya. Caranya bagaimana? Ya, daging yang kita jadikan kurban, hewan yang kita jadikan kurban, dagingnya udah rapi nih. Ya, biar teman kita yang non muslim kebagian juga ya 1 kilo 2 kilo, sebelum kita kasih ke dia, kita kasih dulu ke teman kita. Jadi ini kan haknya sudah berpindah dari orang yang berkurban ke orang yang menerima kurban. Nah, orang yang menerima kurban ini baru memberikan kepada mereka yang non muslim. Jadi caranya seperti itu biar tidak langsung, karena kalau langsung nggak boleh. Tapi ketika ada pihak kedua, nanti pihak kedua yang memberikan pihak yang ketiga non muslim ini, nah maka ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia bukan lagi status yang menyembelih kurban, statusnya hanya sebatas menerima kurban. Nah, karena dia terima, boleh aja. Dia mau jual boleh, ya dia mau berikan ke non muslim pun boleh. Makanya ulama ya memberikan cara demikian biar kita bisa tetap berbagi kepada non muslim manakala datang hari raya kurban, ya. Jadi boleh-boleh aja kita berikan ya kepada mereka, tapi dengan catatan ya menggunakan cara yang demikian. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, orang yang berkurban tidak boleh sedikit pun menjual atau ja'luhu ujrotan lil jazzar, atau dia jadikan upah ya bagi mereka yang menyembelih kurban kita. Katakanlah jagal datang mau motong hewan kurban kita, lagi nego harga, dia bilang seharganya 1,5 juta nih, mulai dari jatuhin sapi sampai masukin ke plastik. Kita tawar sama dia, ya udah 1 juta, nanti saya kasih plus saya kasih pala sama kaki 4. Nah, berarti kan ini ada kaitannya dengan upah bagi mereka yang berkurban, ya bagi mereka yang motong sapi kita. Nah, manakala demikian, ini menjadi sebab kurban tersebut tidak sah dijadikan kurban. Kalau mau ngasih aja, jangan sampai itu ada ya embel-embel dia memberi upah gitu ya dan lain sebagainya, karena khawatir itu malah menjadi sebab ya hewan yang kita kurbankan menjadi hewan yang tidak sah dijadikan kurban, karena nggak boleh menjual atau menjadikan upah ya kepada mereka yang motong binatang kurban kita. Tapi kalau mau hadiah kepada jagal ya silakan aja, ya bagus ini ya kalau memang kita pengen ya cuma-cuma memberikan hadiah kepada orang tersebut. Tapi kalau orang yang menerima daging kurban kemudian dia mau jual, boleh apa enggak itu? Boleh, karena memang bukan dia yang berkurban. Andai kata ada orang ya dari Al-Maghfirah dapat 2 bungkus Pak, wah, kemudian pulang ke rumahnya dari masjid A dapat 2 bungkus lagi, dia mampir lagi ke masjid B dapat lagi 2 bungkus. Ini namanya kolektor daging kurban ini, bukannya dia berkurban, malah dia kolektor pengumpul kupon kurban. Ya, sore hari dapat 20 bungkus Pak. 10 bungkus bisa dimasukin ke kulkas, 10-nya lagi kagak muat ini. Kata dia, daripada ini daging rusak mendingan saya jual. Boleh apa enggak begitu Pak? Boleh dia jual. Kenapa? Karena dia statusnya hanya kolektor ya daging kurban, bukan orang yang menyembelih kurban. Tapi mereka yang menyembelih kurban sedikit pun ya dia tidak boleh menjual daging tersebut
Ya, kalau dia sampai menjual, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah, kata Rasulullah. Ya, siapa orang yang menjual daging kurban tersebut, maka apa yang dia kurbankan ya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau hanya sebatas penerima daging kurban, maka dia diperbolehkan ya nyimpen ya ataupun menjual atau memberikan kepada non muslim boleh ya, karena status dia hanya sebatas penerima hewan kurban. Ya, ini sekilas ya tentang ya kaitannya dengan ibadah penyembelihan kurban. Ya, sampai sini ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan? Cukup? Ya, kalau nggak ada yang tanya berarti udah siap mau motong semua ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, rizki yang cukup, rizki yang berkah kepada kita, sehingga esok hari kita diberikan kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun bukan tahun ini, kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa menjalankan sunnah yang istimewa, sunnah yang luar biasa, yaitu menyembelih hewan kurban, yang dengan itu kita berharap kehidupan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.